Berarti ibu-ibu jaga perasaan orang, jaga harga diri orang, jangan permalukan orang meskipun ibu tahu ada aib dalam dirinya. Ini penyakitnya ibu-ibu. Apa? Tukang gosip. Ini. Duduk-duduk begini damai tapi gersang. Oh, coba lihat siapa duluan pulang, dia jadi ibu tahu. Jadi gini Pak Gubernur itu dia duduk-duduk itu. Dia enggak cerita tapi apa? Dia mulutnya enggak ngomong tapi bibirnya dong. Memang fitrahnya. Apa begitu orang sini? Bukan cuma di sini. Orang Amerika juga tukang gosip perempuannya. Fitrahnya. Maka Nabi katakan kalau perempuan mau selamat, jaga mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita gosip. Lewat teman kita. Apa? Nggak serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang iya. Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Semua mau diurus. Iya kan? Ini penyakit kita. Semua mau diurus. Ustadz aja dia gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya dengar tadi dilewat tadi saya dengar. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Inilah penyakit ibu-ibu. Ibu. Mau gampang masuk surga? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan dibawa jalan-jalan masuk surga. Subhanallah. Alhamdulillah. Banyak perempuan dalam surga. Begitu Nabi dibawa lihat neraka. Nauzubillah min zalik. Ya Allah ampuni hambamu. Ya Allah ampuni umatku. Ya Allah. Kenapa? Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya kenapa bisa begitu? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tidak mampu menjaga suaminya. Tidak mampu mengurus suaminya. Dan yang kedua, tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Supaya ibu semua mau diurusin. Iya kan penyakit kita. Ya, Bu. Maka bertanyalah ibu-ibu di Makassar, Ustadz yang saya cerita ini kan benar. Memang begitu sifatnya Ustadz. Itulah benarnya namanya ghibah. Tidak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Tidak ada jalan. Ayuhibbu ahadukum kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ketika datang orang cerita, Bu katanya, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu Bu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Berhenti itu. Cuma kan enggak kita. Memang. Enggak tahu persoalan. Biar enggak tahu persoalan. Ikut campur. Ibu kalau suka ikut campur bikin urusannya ibu, nanti takdirnya seperti tauge. Tahu tauge? Tahu tauge? Coba lihat tauge Bu. Kita bikin soto Banjar, ada. Pecel, sayur, lemper, ada. Ada tuh kalau di Makassar ada lemper. Ayo, maka karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semua tauge bengkok. Dan dia lurus toh? Ah, maka kalau ada ibu-ibu majelis begini kumpul, teriaki saja pagi-pagi toge nih ya. Ini penyakit perempuan. Maka ini gunanya kita peringati Maulid supaya ibu-ibu pulang berhenti cerita kejelekan orang. Tidak ada gunanya menghabiskan amal-amal kita. Nabi pernah kumpul para sahabat dan bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Mereka tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia zakat sedekah. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Dan salah satu jahat sama tetangga dan memutuskan tali persaudaraan adalah mereka suka menceritakan kejelekan orang. Adakah orang yang senang dicerita kejelekannya? Ada? Ada? Ada ibu? Lalu untuk apa kita cerita orang?
Rajin betul istrinya majelis taklim. Baik betul itu istrinya, tapi kasihan suaminya selingkuh kiri kanan. Lalu apa untungnya ibu cerita? Ibu, hei. Nah, satu, pulang pengajian, tinggalkan gosip. Dua, Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah, usia 40 tahun, Nabi dilantik menjadi Rasul. Pulanglah beliau 3 hari 3 malam di atas Gua Hira. Pulang menggigil. Dia ketuk pintu. Masuklah Nabi, kedinginan. Lalu Nabi berkata, istriku selimuti saya kedinginan. Kira-kira kalau ibu-ibu, apa jawaban ibu? 3 hari 3 malam suami tidak ada kabar. Di WhatsApp tidak dibaca. Di telepon di reject. Tiba-tiba datang kedinginan, Bu. Selimuti saya, Bu. Apa jawaban ibu? Apa ibu selimuti? Enggak, diinterogasinya suaminya. Mana HP-mu? Dari mana kau ini kedinginan? Iya toh? Tapi Khadijah tidak. Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Apa kata Khadijah? Sami'na wa ata'na. Hikmah yang kedua buat ibu-ibu, sangka baiklah kepada suami. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan rumah tangga yang dipenuhi dengan sangka buruk. Ibu mau bahagia dengan suami? Mau? Hilangkan sakwa sangka, hilangkan sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab pagi-pagi, sangka baik. Oh, berarti suami saya lagi sholat duha. 1 jam kemudian ditelepon, belum dijawab juga. Oh, berarti suamiku lagi meeting dengan gubernur. Telepon lagi siang-siang tidak jawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat berjamaah di masjid. Sore ditelepon tidak dijawab-jawab. Oh, berarti suamiku dia lupa handphonenya. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp teman kita. Saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Tenang perasaan. Ibu-ibu, demi Allah, tidak ada kebahagiaan orang yang selalu sangka buruk. Suami enak-enak kerja, hanya tidak dijawab telepon, ibu tidak bisa tenang di rumah. Sangka baik. Orang yang sangka baik, rumah tangganya pasti tidak bisa bahagia. Saya kasih contoh. Kasih contoh ibu. Suami istri 7 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-8 dia pergi ke ahli kandungan, periksa istrinya. Wih, alhamdulillah, kata dokter, ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang betul. Dia teleponlah suaminya, Pak, alhamdulillah hasil pemeriksaan saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi Pak, jangan cerita-cerita dulu ya, malu kita nanti kalau tidak jadi lagi. Oke Bu, ini rahasia berdua, jangan cerita ke siapa-siapa. Setuju Bu ya? Setuju Pak. Oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ibunya, waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Bu, saya siapa? Petugas PLN. Oh kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Wih. Kenapa dia bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Wah, dia mulai curiga sama suaminya. Pasti kelakuannya lagi nih si gendut ini. Kan suaminya gendut. Pasti kelakuannya ini si gendut ini. Pulang suaminya capek. Di jalan macet, kehujanan, baru buka pintu. Memang kau pembohong gendut. Apalagi ini pembohong. Orang capek, pembohong gendut. Apa? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Bukan saya. Kenapa? Wah, suaminya juga marah digendut-gendutin. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ini ada catatannya Pak. Kau hapus ini. Ya boleh Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punyaku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Dia terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya sangka buruk. Bu. Halo Ibu. Bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oleh-oleh kedua pulang maulid, hilangkan sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang sangka buruk. Begitu juga kepada pimpinan kita. Kok saya dimutasi? Sangka baik. Saya tadinya kok kepala dinas menjadi staf ahli, berarti Bapak dianggap ahli. Ini staf ahli kan enak, ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Oh, berarti Pak Gubernur merasa saya perlu istirahat, banyak berpikir. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang yang sangka buruk. Sangka baik. Saya dalam hidup saya, betapa banyak Allah kasih pelajaran, saya baru tahu maksud Allah yang baik setelah beberapa saat berlalu. Begitu ada kejadian sangka baik saja, tunggu akan muncul, oh ini maknanya ini. Tamat SMA kan saya daftar polisi, Bu, tentara, akabri. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku, Bu. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak jadi rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus waktu itu, Bu. Dia sekarang polisi 2 bunga, reserse, baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah jadi ustadz. Alhamdulillah karena baret putih saya pakai, mulai baret hiram sampai baret merah saya ceramai semua. Kasihan terbaik. Gubernur sebelumnya kepala dinas, tiba-tiba kita tidak ada jabatan, sangka baik. Itulah hidup. Jangan pernah sangka buruk. Begitu juga kepada suami, sangka baik. Tidak ada ketentraman bagi rumah tangga yang selalu disertai sangka buruk. Dan ibu enaknya jadi istri karena ibu tidak tanggung dosanya suami. Saya bilang sama istri saya, mama nyecek. Kan ibu-ibu sekarang suka sekali periksa handphone. Untuk apa periksa handphonenya suami, Bu? Coba jelaskan saya, untuk apa? Ayo, yang suka periksa handphonenya suami ini. Untuk apa, Ibu? Setelah tahu ibu mau apa? Ternyata besok-besok ada masalah yang tidak menyenangkan hatimu, apa yang kamu lakukan? Mau diceraikan, saya ceraikan kamu. Daripada kau menderita mendampingi saya, sudah, kita selesaikan baik-baik. Dan kau tidak mungkin. Kuceraikan kau pagi, sore saya sudah dapat. Nah sekarang apa maumu? Sakit hati aja. Ayah. Dan hebatnya perempuan Islam, kalian tidak menanggung dosanya suami. Kalian tidak akan menanggung dosa suami. Ya, beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki, dosa istri kita tanggung. Kalau suami, menanggung dosa istri. Istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa, istri tukang gosip, istri suka keluyuran. Suaminya ditanggung dosanya nanti. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Beda istri. Suami pezina, suami koruptor, suami narkoba, suami penjudi, suami tukang tipu. Ibu tidak tanggung dosanya suami. Itulah enaknya jadi perempuan Islam. Bahkan kalau dia sholat, dia puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia patuhi suaminya, kata Nabi, tadahulul jannati bisalam. Silahkan ibu mau masuk pintu surga mana saja. Makanya sangka baik saja, tidak usah sangka buruk. Ada ibu-ibu curhat sama saya tengah malam, Ustaz. Mohon solusinya, Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Kenapa ibu? Dia bilang, saya sudah tidak tahan. Saya minta solusinya, Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Memang kenapa? Saya ini sudah 21 tahun menikah, Ustaz. Tidak tahan. Saya bilang dalam hati, 21 tahun tidak tahan. Inilah kadang-kala ibu-ibu kalau ngomong tidak masuk di akal. Ya memang Allah fitrahkan itu manusia. Laki-laki itu lebih banyak akalnya. Perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja, Pak. Tidak usah dijelaskan apa dia mau. Dengar aja. Karena memang dia cuma mau didengar. Oh, dengar aja. Oh, ya, dengar aja, dengar. Tapi tidak tahan saya, Ustadz. Ya tidur. Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif, sabar. Tidak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Diam. Tidak usah dijelaskan. Biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya sudah Pak, lebih diam aja. Pokok sudahlah. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua.
Dijelaskan tuntas yang 2, muncul lagi pertanyaan 3. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu. Itulah perempuan. Iya ibu toh? Maka dengarkan saja. Ada saatnya nanti dia bilang, baru dia sadar itu. Iya sebenarnya itu saya emosi aja itu hari Pak. Begitulah perempuan. Dihadapinya jangan emosi. Saya sudah tidak tahan Ustadz. Kenapa? Sudah 21 tahun. Udah cocok saya Ustadz. Saya bilang ibu tahu enggak baut? Tahu Ustadz. Apa pasangannya baut ibu? Mur. Sama enggak? Sama modelnya? Sama bentuknya? Beda. Justru perbedaannya yang membuat dia kokoh. Berarti rumah tangga tidak akan pernah kokoh kalau mau menyamakan. Yang kokoh adalah ketika dia mau saling menerima kekurangan dan kelebihan. Itu pasti kokoh. Mana mau cocok jenis kelamin aja kita tidak sama. Iya. Pendidikan aja kita pasti beda. Latar belakang budaya kita pasti beda. Maka yang membedakan itulah kalau kita kelola dengan baik dalam rumah tangga. Dengan faktor utamanya sangka baik. Insya Allah bahagia rumah tangga. Ya, sangka baik. Tuh Khadijah tidak pernah sangka buruk sama suaminya. Khadijah ketika beliau sakaratil maut. Usia 65. Beliau sakit. Dan baju yang beliau pakai sudah 8 kali tambal. Tahu tambal ibu? Itu tambal ke-8-nya 1 sampai 7. Nabi masih menambalnya pakai apa? Masih pakai kain. Di tambalan ke-8 beliau pakai pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya Nabi. Padahal sebelum nikah beliau orang kaya. Lalu beliau panggil anaknya, Fatimah ta'al. Fatimah ke sini dulu nak. Kenapa bunda? Tolong kau mintakan serbannya bapakmu. Ada serban yang selalu dia pakai bapakmu itu terima wahyu. Tolong sampaikan ke beliau. Saya minta untuk saya jadikan kain kafan. Mudah-mudahan serban itu Allah hindarkan saya dari azab kubur. Mendengar ini, Fatimah berkata, bunda aja yang minta sama bapak. Dengar jawaban Khadijah. Saya malu minta sama bapakmu nak. Habis hartanya untuk bantu Rasulullah, minta serban, malu. Kira-kira masih ada istri sini malu minta sama suaminya? Pak Gubernur masih ada kira-kira malu minta sama suami? Bukan diminta, dicuri. Ayo, itulah Khadijah. Maka jangan heran Khadijah meskipun sudah wafat, beliau tidur bersama Aisyah, beliau tidur bersama Aisyah, tapi siapa yang dikenangnya? Khadijah. Rasulullah hanya berkata, seolah-olah saya mendengar trompak kakinya Khadijah, seolah ada Khadijah dalam rumah kita. Aisyah cemburu, ya Rasulullah, ada apa sih kelebihan Khadijah? Khadijah sudah wafat, kau nikahi 2 kali janda, lebih tua dari kamu. Kenapa Khadijah terus? Dengar jawaban Nabi. Kau tidak pernah mampu mengimbangkan, menyandingkan atau menyamakan dirimu dengan Khadijah. Ketika tidak ada orang percaya kepadaku, Khadijah orang pertama yang percaya ke Rasulanku. Ketika orang memboikot saya tidak boleh bertransaksi ekonomi kepada Muhammad, hartanya habis untuk membantu perjuangan dakwah. Maka jangan heran Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Jadi kalau ibu mau dicintai suami lahir batin, jadilah seperti Khadijah. Bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, tapi kebersihan hatinya Khadijah. Kita itu laki-laki kan tergantung perempuannya. Kalau perempuannya baik, akhlaknya baik, tidak mungkin tergoda suami. Ibu mau? Suami tidak macam-macam mikirnya. 3 aja resepnya. Pegang ini, kau kuasai suamimu. 1, buat matanya senang. Artinya apa? Ibu penampilan cantiklah di depan suami. Kalau suami senang selalu pakai baju merah, pakai itu baju merah tiap hari. Kalau suami senang warna-warna emas, pakailah itu tiap hari ya. Tapi saya tidak senang warna begini Ustaz. Bukan untuk ibu, tapi untuk menyenangkan suami. Dandannya seorang istri, menyenangkan hati suami, itu ibadah buat seorang wanita. Yang kedua, buat perutnya senang. Bagaimana caranya? Bikinlah masakan kesenangan suami. Kalau tidak bisa tiap minggu, sekali sebulan.
Ketika terima gajinya suami, terima honornya suami, ya WhatsApp suami, SMS suami, telepon suami. Bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Masakan kesenangan saya sudah siapkan di rumah bang. Aman bang, jangan makan di luar. Ini hari spesial buat abang. Senang kita jadi suami. Itu saya kalau terima SMS WhatsApp begitu, mamanya C di rumah dia goreng baru dia kirim. Rasanya kita mau cepat pulang. Ibu pernah WhatsApp suaminya begitu? Paling di WhatsApp, bang jangan lupa singgah beli telur. Bang habis gas. Kok tahu Ustaz? Ya saya rasakan juga. Pernah suatu kali Pak Gubernur pulang, saya ceramah takziah malam-malam di Makassar. Tiba-tiba masuklah WhatsApp-nya mamanya C. Ustadz, habis pembalut. Aduh. Tidak mungkinlah sopir saya suruh, ini istri saya. Sudahlah, saya singgah, saya berdoa. Mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, ada ibu-ibu datang. Iya Ustadz, beli pembalut. Saya jengkel, langsung saya balik. Biar daripada saya melahirkan. Tenang perasaan. Mungkin ego kita ini buat kita juga laki-laki, ya. Kadangkala ego naik, masa saya eselon, masa saya kepala dinas, masa singgah beli pembalut. Jangan lihat eselonnya. Pakai ilmunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ada sahabat yang selalu mau datang, mau laporkan istrinya. Kenapa? Istrinya suka ngomel. Maka dia berharap Umar panggil istrinya supaya dinasehatin. Begitu dekat dengan Umar bin Khattab, dekat dari rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Balik dia bilang, Pak, Umar aja dimarahin. Balik, besok ketemu. Ya Amirul Mukminin, presiden lah waktu itu. Saya lihat kemarin Anda, istri ngomel-ngomel, Anda senyum saja. Dengar ini jawaban bapak-bapak ini, para pejabat nih yang hadir. Dengar apa jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak saya. Coba, hilang itu emosi Pak, hilang itu harga diri. Kalau kita sudah ingat bagaimana susahnya itu ibu melahirkan, hamil. Masih ingat ibu-ibu waktu hamil? Masih? Ada enggak enaknya itu orang hamil? Untung saya tidak pernah hamil. Oh, coba ibu-ibu kalau hamil, jalan aja setengah mati. Aduh, sudah mau mau duduk aja, mana ada ibu hamil langsung duduk aja. Udah standar samping dulu itu kasihan. Iya Bu, ya benar. Kalau kita laki-laki paling ngidam. Ustaz, apa doanya berhenti ngidam istri? Ngidam apa istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari Pak Ustaz. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah di atas lemari. Saya berhenti kau dong itu dikasih kerja di kau suami. Yang kedua kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anak saya. Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang istri gubernur, keluar sayang. Setengah mati juga biar istri gubernur. Nggak ada. Itulah susahnya jadi perempuan. Maka ketika suami disuruh sama istri, bayangkan sulitnya melahirkan. Yang ketiga kata Umar, begitu cara saya berterima kasih yang telah menyusui anak saya. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Terutama waktu tumbuh giginya. Masih ingat tak? Untuk saya tidak pernah rasakan. Bu, kalau digigitkan, mana dia ditinjau nanya, kok gigit saya? Tidak, dia usap, lepas nak. Iya Bu, iya. Siang anaknya, malam. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin.